Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Pratama Solidi. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini saya semester 5. Dalam video ini saya ingin memenuhi tugas mengenai mata kuliah BKTK SD. Baiklah, langsung saja. Kita mulai pada karakteristik pelayanan BKTK SD di taman kanak-kanak maupun di sekolah dasar. Baiklah, simak video ini. Karakteristik pelayanan BK di TK dan SD, yaitu proses bimbingan harus disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak. Pelaksanaan bimbingan terintegrasi dengan pembelajaran. Waktu pelaksanaan bimbingan harus dibatasi. Pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dalam nuansa bermain dan perlu adanya keterlibatan teman sebaya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Selain itu, peran guru BK atau konselor dalam pelayanan BK lebih bersifat membimbing. Submateri pertama yaitu dasar hukum penyelenggaraan BK di TK dan SD. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20/2003 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan anak usia dini jalur formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Routhatul Atfal atau RA, bentuk lain yang sejenis. Jalur non-formal berbentuk kelompok bermain atau KB, dan bentuk lain yang sejenis. Sementara di jalur informal berbentuk taman penitipan anak atau TPA, atau bentuk lain yang sederajat. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan bimbingan di sekolah diatur melalui peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 1990 yang menegaskan bahwa bimbingan dan konseling di pendidikan dasar dilaksanakan oleh pembimbing. Lebih lanjut pada PP nomor 28 tahun 1990 bab 10 pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam upaya menumbuhkan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Submateri yang kedua yaitu pengertian bimbingan serta perbedaannya dengan pengajaran dan latihan. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan, sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Pengajaran merupakan intervensi yang disengaja yang mencakup perencanaan dan penerapan aktivitas dan pengalaman. Pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi. Pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Dan submateri yang terakhir yaitu mengenai makna kepentingan BK di TK SD. 1. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Yang kedua, ada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan mengkoordinasikan motorik halus dan kasar, daya pikir, daya cetak, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sosio-emosional, psike, dan perilaku. Yang ketiga, pembelajaran anak usia dini atau TK pada hakikatnya adalah pembelajaran yang berorientasi bermain serta pembelajaran yang berorientasi perkembangan yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dapat belajar dengan cara-cara yang tepat. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi karakteristik BK di TK dan SD. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.